Coba bayangkan sebuah peradaban di mana ilmu pengetahuan adalah cahaya utama dan pusat kekuasaan bukan istana tapi perpustakaan, di mana para ilmuwan sangat dihormati dan pertanyaan dianggap lebih berharga daripada jawaban. Inilah sebuah masa ketika dunia menoleh ke timur dan menemukan cahaya yang memancar dari peradaban Islam. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana zaman keemasan Islam lahir, yaitu dari semangat tak terbendung untuk mencari pengetahuan. Mulai dari pembangunan kota Baghdad sebagai jantung dunia, dan dari lahirnya pusat ilmu bernama Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Kalau kamu belum nonton bagian pertamanya, klik di pojok kanan atas untuk cek video sebelumnya ya. Sekarang mari kita lanjut ke babak paling gemilang dari kisah ini, yaitu puncak zaman keemasan Islam. Kita tidak hanya akan menyaksikan fondasi yang telah dibangun sebelumnya, tetapi benar-benar menyelami lebih dalam sebuah era ketika peradaban Islam tak hanya berdiri sejajar dengan peradaban lain, tapi justru memimpin dan menyinari dunia. Sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan global. Inilah masa ketika ilmu pengetahuan berkembang tanpa batas, ketika semangat mencari kebenaran menjadi denyut nadi masyarakat, dan ketika cahaya dari timur menerangi seluruh penjuru dunia. Sebuah periode luar biasa di mana pena benar-benar lebih tajam daripada pedang dan ilmu menjadi simbol kejayaan sejati. Di masa itu, Baghdad bersinar lebih terang dari kota manapun di muka bumi. Bukan karena gemerlap bangunannya, tetapi karena cahaya ilmu yang memancar dari setiap sudutnya. Kota ini menjadi epicentrum intelektual dunia, tempat ide-ide besar dilahirkan, diuji, dan disebarkan ke berbagai penjuru bumi. Disinilah ilmu menjadi sebuah budaya, dan belajar menjadi gaya hidup. Perpustakaan-perpustakaan megah menampung ribuan, bahkan ratusan ribu manuskrip dari berbagai bangsa dan zaman. Lembaran-lembaran penuh pengetahuan ini tak hanya disimpan, tapi dipelajari, diterjemahkan, dan dikembangkan. Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad hanyalah salah satu simbol dari semangat intelektual yang menjalar ke seluruh dunia Islam. Akademi-akademi ilmiah tumbuh di berbagai kota besar, dari Kairo yang menjadi pusat kajian filsafat dan kedokteran, hingga Samarkand yang dikenal dengan observatoriumnya, Cordoba di Andalusia yang memancarkan pengaruh hingga Eropa, sampai Nishapur yang menyatukan jalur dagang dan jalur ilmu. Semua kota ini terhubung bukan hanya oleh rute kafilah, tetapi oleh jaringan gagasan dan pencarian makna. Mereka tidak hanya sekedar membangun tempat belajar, tapi membangun peradaban yang menjunjung tinggi pemikiran. Sebuah dunia di mana ilmu adalah kekuatan tertinggi dan setiap pena dianggap sebagai pahlawan. Disinilah ilmu berkembang tak mengenal batas. Matematika mengalami lompatan besar dengan diperkenalkannya sistem angka Hindu-Arab dan konsep angka nol yang revolusioner. Astronomi mencapai langit baru dengan observatorium yang mencatat gerak bintang secara akurat. Filsafat diterjemahkan, diperdebatkan, dan dikembangkan untuk menjawab pertanyaan tentang alam semesta dan manusia. Kedokteran mencatat kemajuan pesat. Rumah sakit dibangun sebagai institusi ilmiah dengan catatan medis dan metode diagnosis yang sistematis. Teknik seni dan arsitektur pun tidak kalah megah dengan inovasi seperti kincir air, desain kota simetris, dan masjid-masjid dengan kubah yang menantang gravitasi. Yang menakjubkan, semua ini bukan hasil kerja satu bangsa atau satu etnis. Dunia Islam pada masa itu menjadi sebuah tempat berbagai kebudayaan bertemu, berdialog, dan berkolaborasi. Bangsa Arab membawa bahasa dan semangat penyebaran ilmu. Persia menyumbang tradisi administrasi, puisi, dan pemikiran filosofis. India memperkenalkan sistem angka dan pengamatan astronomi kuno. Yunani memberikan warisan logika dan filsafat klasik. Latin menjadi jembatan komunikasi dengan Eropa, dan Tionghoa memperkaya dengan inovasi teknologi seperti kertas dan kompas. Mereka semua datang membawa pengetahuan masing-masing dan disambut, bukan ditolak. Peradaban Islam kala itu tidak hanya terbuka pada ilmu luar, tetapi juga menghargainya. Ilmuwan non-muslim hidup berdampingan dengan para ulama. Buku-buku dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam Arab, dan dari sanalah pengetahuan dunia berkembang pesat. Inilah dunia di mana perbedaan tidak menjadi ancaman, melainkan kekayaan. Sebuah masa di mana keragaman menjadi fondasi kemajuan dan kolaborasi menjadi denyut nadi kejayaan sebuah peradaban. Kalau kamu merasa takjub sejauh ini, tahan dulu.
Karena di bagian akhir video ini, kita akan melihat bagaimana semua pencapaian ini tidak hanya membentuk dunia saat itu, tapi juga meletakkan dasar bagi kebangkitan Eropa dan dunia modern. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis, karena semakin dalam kita menyelam, semakin terlihat betapa luar biasanya warisan pada masa itu. Ketika di belahan dunia lain, khususnya di Eropa abad pertengahan, pengetahuan dianggap berbahaya dan pertanyaan kritis bisa berujung hukuman. Justru di dunia Islam untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, lahir metode observasi ilmiah yang sistematis. Eksperimen dilakukan di laboratorium dengan pendekatan empiris, bukan berdasarkan keyakinan atau tradisi. Rumah sakit pun bukan lagi tempat pengasingan orang sakit, tapi menjadi pusat riset medis. Di sana penyakit dicatat, dikaji, dan diobati berdasarkan gejala dan pengalaman klinis. Bahkan sistem karantina dan catatan medis personal telah diterapkan jauh sebelum dunia mengenal standar modern kedokteran. Sekolah kedokteran memiliki kurikulum tertulis, para mahasiswa diuji secara teori dan praktik, dan para dokter diwajibkan menjalani pelatihan sebelum mengobati pasien. Semua ini bukan muncul secara spontan, tapi merupakan hasil dari sistem yang terstruktur dan dukungan penuh dari negara. Mereka mendirikan akademi, mempekerjakan penerjemah, membiayai penelitian, dan mengumpulkan buku dari seluruh penjuru dunia. Bahasa Arab pun menjelma menjadi bahasa ilmu pengetahuan internasional. Siapapun yang ingin serius mempelajari astronomi, matematika, atau kedokteran tak punya pilihan lain selain membaca karya-karya ilmuwan muslim dari Baghdad, Kairo, hingga Al-Andalus. Bahkan ketika Eropa mulai bangkit dari kegelapannya, para ilmuwannya menimba ilmu dari manuskrip Arab, mengutip dan menerjemahkannya. Namun, di balik pencapaian teknis itu, ada sesuatu yang lebih menggetarkan, yaitu semangat masyarakatnya. Anak-anak diajarkan membaca bukan hanya agar bisa membaca kitab suci, tapi juga agar bisa memahami sains, sejarah, dan filsafat. Diskusi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan perempuan pun tak ketinggalan. Mereka belajar, mengajar, menulis, dan memimpin lembaga pendidikan. Semua ini terjadi berabad-abad sebelum istilah universitas lahir dan populer di Barat. Zaman ini bukan sekedar masa penuh pencapaian ilmiah dan teknologi, tapi lebih dari itu. Ini adalah cermin dari sebuah peradaban yang percaya bahwa ilmu adalah cahaya, bahwa ketika ilmu dijunjung tinggi, bukan hanya bangsa yang maju, tetapi hati dan pikiran manusia pun ikut tercerahkan. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa kejayaan sejati dibangun bukan oleh dominasi, tapi oleh pencarian pengetahuan. Namun, kejayaan ini tak berlangsung selamanya. Di balik sinar yang terang, perlahan mulai muncul bayang-bayang yang menggelapkan langit peradaban, perselisihan internal, perebutan kekuasaan, dan semangat keilmuan yang mulai memudar menjadi tanda-tanda awal keruntuhan. Ilmu yang dulunya dijunjung tinggi, perlahan mulai ditinggalkan. Di part berikutnya, kita akan menyelami kisah kejatuhan zaman keemasan Islam. Bagaimana sebuah peradaban yang pernah menerangi dunia bisa meredup dan hampir terlupakan. Dan mungkin dari kisah kejatuhannya, kita tak hanya bisa mengenang masa lalu, tapi juga belajar bagaimana agar cahaya itu bisa kembali menyala. Jangan lewatkan part 3, kejatuhan zaman keemasan Islam.